Nah, ketika Tuhan bertanya, apa yang kamu lakukan? Oh, saya minum minuman keras. Lah kenapa kamu minum? Paulus bilang tidak apa-apa, karena itu sudah diperbaharui oleh Yesus. Disitulah hukuman yang akan kita dapat. Paulus bilang tidak apa-apa, karena itu sudah diperbaharui oleh Yesus. Sini saya sudah menulis kembali perkataan dari oknum tadi yang ada di video itu. Dia mengatakan bahwa begini ya, ketika Tuhan bertanya apa yang kamu lakukan, saya minum minuman keras. Kenapa kamu minum? Paulus bilang tidak apa-apa karena itu sudah diperbarui oleh Yesus. Jadi seolah-olah orang Kristen itu dalam pandangan dia mengiyakan ya bahwa minuman keras itu boleh karena Paulus bilang tidak apa-apa. Ini saya sudah memberi tanda warna kuning ya. Yang saya tidak mengerti sini apa yang dia maksud dengan sudah diperbarui ini ya. Nah mungkin maksud dia bahwa Yesus itu sudah menggenapi hukum Taurat. Jadi orang Kristen itu bebas buat apa saja, termasuk mabuk-mabukan atau minum minuman keras. Nah, tapi kan Paulus tidak pernah mengatakan seperti itu ya. Dasar ayatnya yang mengatakan bahwa Paulus bilang tidak apa-apa minum minuman keras karena Yesus sudah memperbarui hukum-hukum itu. Atas dasar ayatnya di mana ya kan begitu. Nah, memang ada ayat-ayat di mana Paulus menyinggung tentang mabuk-mabukan atau minum anggur ya. Tapi nanti saya akan jelaskan pada pembahasan selanjutnya ya. Nah, mungkin dia mengacu kepada 1 Timotius pasal 5 ayat 23 ya. Di sana Paulus mengatakan kepada Timotius, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Meketi hidropotei ala oino oligo rodiaton stomakon kaitas upnaso hasteneias. Ini surat Paulus kepada Timotius. Surat ini adalah surat pribadi untuk Timotius, yang dimana Timotius itu ditugaskan oleh Paulus untuk mengembalakan jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Di dalam surat ini juga, khususnya pasal 5 ini, berisikan tentang nasihat-nasihat Paulus kepada Timotius. Dan salah satu nasihat itu di sini dikatakan dalam ayat 23. Ya, Paulus katakan ke Timotius, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Ayat ini memang seringkali disalah tafsirkan orang. Nah, tapi kita harus melihat ya, konteksnya dari ayat ini, ya kan? Memang di sini ada perintah ya, ada perintah Paulus kepada Timotius untuk menambahkan anggur sedikit. Tetapi kita harus melihat konteks dari ayat ini ya. Di sini ada keterangannya ya kan. Tidak hanya sampai pada tambahkanlah anggur sedikit. Ada keterangannya bahwa berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi ini nasihat Paulus kepada Timotius untuk memperhatikan kesehatannya, untuk menjaga kesehatannya, supaya dia itu tetap sehat, tetap fit, dan pekerjaan pelayanan yang dikerjakannya itu boleh berjalan dengan baik. Jadi perintah untuk tambahkanlah anggur sedikit ini bukan berarti Paulus menyuruh orang supaya minum minuman keras, mabuk-mabukan, tidak. Tetapi ini berhubung dengan keadaan kesehatan Timotius saat itu yang terganggu. Jadi ini bicara tentang pengobatan ya. Nah, kata berhubung di sini ini menunjukkan penyebab, sebab. Nah, yang menyebabkan Paulus memerintahkan Timotius menambahkan sedikit anggur dalam air minumannya, penyebabnya adalah ini, pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi jelas di sini tidak ada perintah untuk minum minuman keras supaya mabuk-mabukan. Perihal tentang menggunakan anggur ini sebagai pengobatan di zaman itu memang sudah hal yang sering dilakukan ya. Nah, menurut salah satu profesor di bidang teologi biblika ya, seorang bernama Manfred
T. Brouts ya, dia mengatakan bahwa penggunaan anggur secara wajar di dunia kuno, khususnya untuk tujuan pengobatan, anggur dipakai untuk mengobati berbagai efek yang memberikan keuntungan, seperti keluhan terhadap pencernaan, sebagai tonik, serta untuk menetralkan pengaruh air yang tidak murni. Manfaat anggur semacam ini dikenal secara meluas dalam zaman kuno. Nah, ini dalam buku yang berjudul Ucapan Paulus yang Sulit, ditulis oleh salah satu profesor teologi biblika yang bernama Manfred T. Brouts. Jadi ketika Paulus menyuruh Timotius menambahkan anggur sedikit dalam air minumannya, itu metode yang sudah umum dipakai pada saat itu sebagai pengobatan. Ya. Jadi ayat itu tidak bisa kita tafsirkan, kita gunakan sebagai dasar bahwa orang percaya, orang boleh minum minuman keras, boleh mabuk-mabukan ya. Jadi konteksnya itu untuk pengobatan. Jadi kalau si oknum tadi yang di video itu mengatakan bahwa tidak apa-apa minum minuman keras karena Paulus katakan bahwa sudah diperbarui oleh Tuhan Yesus. Buktinya Paulus banyak melarang orang supaya jangan mabuk ya. Nah, Roma 14 ayat 21 mengatakan jangan makan daging atau minum anggur. Ini surat Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, dia mengatakan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Dan juga masih dalam Timotius pasal 3 ayat 8, Paulus katakan jangan penggemar anggur. Nah, surat Paulus juga kepada Titus pasal 2 ayat 3 dikatakan jangan menjadi hamba anggur. Nah, ini ayat-ayat ini jelas mengatakan bahwa Paulus melarang orang mabuk karena anggur. Paulus tidak pernah memerintahkan orang boleh minum minuman keras atau mabuk-mabukan ya. Justru dia melarang. Buktinya ini ayat-ayatnya. Nah, terus kenapa banyak orang Kristen masih minum minuman keras seperti tuduhan oleh oknum itu? Dia katakan bahwa Tuhan melarang orang minum minuman keras, tetapi kenapa masih banyak orang minum minuman keras? Ya, saya beri contoh begini. Di dalam sebuah desa ada 2 pencuri. Apakah itu berarti semua orang yang di desa itu adalah pencuri? Kan tidak demikian. Itu kan namanya logic fallacy ya, generalisasi ya, sesat pikir. Nah, sama dengan ini, apakah kalau ada 2-3 orang Kristen pemabuk, maka semua orang Kristen itu adalah pemabuk? Maka itu berarti orang Kristen boleh mabuk? Tidak, ayat Alkitab banyak yang menentang tentang kemabukan, di Amsal juga banyak, dan lain sebagainya. Nah, khususnya Paulus, tidak ada Paulus memerintahkan orang untuk minum minuman keras, bahkan mabuk-mabukan. Justru dia melarang. Nah, saya akan masih menanggapi ada beberapa lagi pernyataan dari oknum itu di video itu. Nanti saya akan bahas di bagian-bagian berikutnya ya. Nah, untuk saat ini saya hanya membahas pada bagian pernyataannya tentang Paulus tadi yang mengatakan bahwa tidak apa-apa minum minuman keras. Jadi seperti itu. Masih ada kelanjutan dari pembahasan ini dan saya akan bahas di video-video selanjutnya. Jadi itu sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.